Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rofi'i. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Widya Dharma Klaten. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi bentuk dan kedaulatan negara. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku yang hebat, ya, hari ini kita akan memulai pembelajaran. Namun sebelum belajar, belum melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar diberi kesuksesan pelancaran pembelajaran dan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kita duduk, bersih ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya yang semuanya sudah berdoa ya. Berikutnya akan saya cek kehadiran ya. Ada yang nggak berangkat hari ini? Ada. Mudah-mudahan untuk berikutnya sudah sehat dan sudah bergabung lagi mengikuti pelajaran ya seperti biasa bersama kalian. Jadi ya jangan hadir karena sakit ya. Oke, coba akan saya cek kehadirannya. Ahmad Sarif. Oke. Aldri. Oke. Arbian. Oke, baik ya. Untuk berikutnya, untuk meningkatkan nasionalisme ya, kecintaan terhadap bangsa dan negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Silakan yang memimpin. Siapa? Oke, Farah. Ya, silakan semuanya berdiri ya. Ayo maju, maju dua. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Dan sebelum kita lanjutkan pembelajaran materi ini, materi sebelumnya Pak, kita bahas apa materi sebelumnya minggu lalu? Baik, kedudukan dan fungsi Pancasila. Masih ingat ya? Pancasila apa saja? Satu, Pancasila sebagai dasar. Dua, Pancasila sebagai tiga, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Empat, Pancasila sebagai kepribadian. Yang terakhir yang kelima yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan. Terima kasih itu materi minggu lalu. Baik, kita menginjak materi pada pertemuan hari ini yaitu apa? Bentuk dan oke. Apa materinya? Bentuk dan kedaulatan negara. Baik, kita
simak materi ya hari ini. Ya, sebelum bentuk dan kedaulatan negara, ya, alangkah baiknya kita juga harus tahu mengapa kita harus belajar ya bentuk dan kedaulatan negara. Oke, pada tujuan pembelajaran, ya, yang pertama adalah menunjukkan sikap syukur atas terjaganya NKRI. Syukur ya, betul ya. NKRI bagi damai ya bersatu ya. Kemudian berikutnya Anda bisa menampilkan perilaku menjaga kesatuan Republik Indonesia. Di mana? Kemudian menampilkan perilaku taat hukum di lingkungan sekolah dan masyarakat. Ya, kemudian nanti bisa melalui ya diskusi kelompok kita nanti membahas tentang macam-macam teori kedaulatan. Tentang apa? Macam-macam teori kedaulatan. Oke ya, seperti itu ya. Baik, yang pertama kita lihat di sini untuk materi pembelajaran ini adalah bentuk dan kedaulatan negara. Ya, di sini negara mana ini? Indonesia. Wilayahnya yaitu dari Sabang sampai ini yang disebut dengan Nusantara. Sekarang kita lihat bentuk dan kedaulatan negara Indonesia. Anda sudah tahu ya bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan, sebagai negara hukum, dan sebagai negara republik atau sebagai berkedaulatan rakyat. Coba ya. Ini yang menjelaskan bahwa negara Indonesia dan negara kesatuan adalah pasal 1 ayat 1. Yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ya, baik, untuk lebih jelasnya mari kita simak. Ya, simak karena nanti juga dalam mempelajari materi ini kamu harus tahu ya ada 5 teori kedaulatan. Ya, ada 5 ya. Ada 5 teori kedaulatan. Ya, itu ya nanti akan kita bagi kelompok ya. Sebelum kita bagi kelompok, baik kita lihat coba video berikut ini. Sejarah singkat terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Mendekati masa akhir Perang Pasifik, kekuatan Jepang mulai melemah sehingga terancam kalah dan sekutu. Namun, Jepang tidak tinggal diam. Pemerintah Jepang kemudian memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wijodiningrat. BPUPKI melakukan beberapa sidang. Sidang BPUPKI pertama diadakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tadi Anda sudah menyaksikan ya tayangan atau video pembelajaran. Tadi sudah lihat ya? Memperhatikan dengan baik. Coba dari kalian siapa yang bisa ya menjelaskan atau isi dari video tayangan video tadi? Siapa? Ya, silakan Pak Den ya. Isinya Pak Den? Tadi membahas beberapa tentang penjajahan dari bangsa barat. Oke. Ada lagi sudah? Membahas tentang sidang BPUPKI juga. Oke, pembentukan BPUPKI. Ada lagi? Coba saya Pak Den. Yuk, Putra. Hasil sidang BPUPKI. Hasil sidang BPUPKI. Pada tanggal 18 Agustus. Oke, membahas hasil sidang BPUPKI. Pembelajaran video ini bisa Anda lihat, bisa Anda cermati ya bahwa ini adalah tentang bagaimana ya pembentukan BPUPKI, PPKI pembubaran dan hasil sidang PPKI ya. Itu ya, artinya di sini kedaulatan di sini ya kita sudah merujuk pada kedaulatan ya negara ya. Negara di sini adalah bentuk dan kedaulatan negara Indonesia. Tadi ya seperti itu. Ya kita bisa mempraktikkan ya atau mengimplementasikan ya menerapkan ya dalam
taat hukum di lingkungan anak sekolah dan masyarakat. Itu gimana? Mentaati peraturan atau tata tertib. Contohnya apa? Memakai sarung. Oke, jangan sholat tepat waktu. Terus Berpakaian rapi. berpakaian rapi sesuai dengan aturan. Nah, terus mengikuti mengikuti upacara itu saya kira itu ya. Kemudian nanti dalam kegiatan di masa termasuk melaksanakan itu ya di masa tata ya. Kemudian menjaga keamanan, menjaga persatuan. Oke ya, ya. Baik. Berikutnya akan saya bagi kelompok ya. Nanti saya bagi 5 kelompok. Mengapa 5 kelompok? Kita nanti akan membahas tentang macam-macam teori kedaulatan. Kelompok pertama berarti nanti membahas teori kedaulatan Tuhan. Kelompok 2 teori kedaulatan raja. Yang keempat teori kedaulatan hukum. Kemudian teori kedaulatan negara dan kedaulatan itu ya. Oke, saya hitung ya nanti ya. 5 kelompok berarti 1, 2, 3, 4, 5 itu ya. 1, 2, 4, 1, 3, 4, 5. Silakan dibentuk kelompok ya biasanya silakan. Ya Pak, Satukan ya. Satukan ada. Ya. Akan saya bagi APD ya. Kelompok 1. Kelompok 1. Ini kita bahas teori kedaulatan Tuhan. Kelompok 2. Teori kedaulatan raja. Kelompok 3. Teori kedaulatan negara. Kelompok 4. Teori kedaulatan hukum. Kelompok 5. Teori kedaulatan rakyat. Oke, ya silakan kita sepakati. Anda berdiskusi selama 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Boleh ya, bukunya untuk belajarnya silakan nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing ya. Kemudian nanti kelompok yang lain ya, barangkali nanti ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Nanti akan dijawab oleh kelompok yang maju. Jelas ya? Oke ya, seperti ya. Silakan Anda persiapkan ya untuk maju presentasi. Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teori kedaulatan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai atas segala sesuatu. Kausa Iman. Menurut teori kedaulatan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih yang secara kodratnya ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperilaku sewakil-wakil Tuhan di dunia. Teori ini dianut oleh raja-raja: 1. Para raja Mesir kuno, 2. Kaisar Jepang, 3. Kaisar Tiongkok, 4. Raja Belanda, baik Great Gods dan Tuhan, 5. Raja Ethiopia, Haile Selassie, singa penakut dari suku Yuda, Tuhan Tuhan, 6. Raja Jawa zaman dulu, Sanggahana, Tuhan dan Jepang. Sudah dari kelompok 1. Sudah. Teori kedaulatan Tuhan. Mungkin dari
Ada pertanyaan silakan. Siapa? Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adha Pratama dari ASEN 20 Oke. kelompok 5. Di sini menanyakan siapa penganut teori kedaulatan Tuhan? Penganutnya itu para raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, Kaisar Tiongkok, Raja Belanda, Raja Eropa, Raja Jawa zaman dulu. Oke. Oke. Bagaimana? Sudah? Sudah. Puas? Puas. Oke. Terima kasih ya. Luar biasa. Kelompok 1 beri aplaus. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai teori kedaulatan raja. Oke. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Justru karena statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan di dunia, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyat. Oke, sudah cukup? Sudah. Oke, barangkali dari kelompok lain kita Ya. ada pertanyaan. Oke, siapa? Berdiri siapa? Perkenalkan, nama saya Aulia Satai Raikana Deni dari ASEN 7 dari kelompok Oke. 3. Silakan, langsung. Siapa pelopor teori kedaulatan raja? Pelopor teori ini adalah Niccolo Machiavelli, James Bodin, dan Thomas Hobbes. Oke, gimana? Puas. Sudah? Oke. Oke, terima kasih dari ya, kelompok 2 ya yang bisa mempresentasikan tentang teori kedaulatan. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Oke, silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ya. Oke. akan mempresentasikan teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan tidak kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan negara. Hal tersebut terbukti melalui sifat kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Peletak dasar teori ini antara lain James Bodin, Jelinek, Hegel, dan Paulus. Pengembangan teori Hegel menyebar di negara-negara. Oke, ini dari kelompok 3. Teori kedaulatan. Silakan dari kelompok lain barangkali ada pertanyaan. Oke, siapa? Perkenalkan, nama saya Laki Sendor Oke. dari Abden 15. Apa yang dimaksud dengan negara? Negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Oke, bagaimana? Bagaimana kelompok lain? Jelas? Baik, bagus itu kelompok 3 ya. Oke. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan teori kedaulatan hukum. Berdasarkan pemikiran teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintahan berasal dari hukum yang berlaku. Hukumlah baik tertulis maupun tidak tertulis yang memiliki kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Silakan.
silakan barangkali presentasi dari kelompok 4 tentang teori kedaulatan hukum. Ada yang ingin ditanyakan? Siapa? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Terima Nalisa dari absen 14. Di sini saya akan bertanya apa yang dimaksud dengan hukum. Hukum adalah peraturan yang harus ditaati, peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Oke, sudah. Ya, yang lain sudah jelas? Sudah. Sangat jelas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat dan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Rakyat diberikan sebagai sumber kuasanya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi rakyat. Oke, silakan barangkali ada sesuatu yang ditanyakan. Saya Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Syarif dari kelompok 3. Ya. Pak, apa yang dimaksud dengan rakyat? Rakyat adalah semua orang yang berada dalam suatu negara. Oke, terima kasih. Sudah, yang lain gimana? Jawabannya sudah jelas? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ya, kalau sudah presentasi, coba sekarang kita simpulkan, bisa ya, kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa yang akan menyimpulkan? Siapa? Naura, ya silakan. Silakan. Siapa yang akan menyimpulkan? Naura, oke, silakan Naura. Perkenalkan, nama saya Putri Naura Salsabejvi dari kelompok 3. Kesimpulannya adalah kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan pelaksanaannya dengan semua cara yang tersedia. Oke, ada lagi? Saya Ya. Perkenalkan, nama saya Permana Yudha Tarmakewo, nomor absen 25. Saya ingin menyimpulkan juga kedaulatan rakyat berarti pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat berarti mereka yang duduk sebagai penyelenggara pemerintah sendiri atas rakyat itu sendiri dan dapat hubungan dari rakyat. Terima kasih. Oke, bagaimana semuanya? Oke, sama? Kesimpulan tentang ini teori kedaulatan rakyat. Oke ya? Baik, berikutnya ya, untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Sangat mudah. Salah satu atau berikutnya coba Miko, bagaimana? Untuk pembelajaran hari ini menyenangkan, sudah jelas mulai dari materi, Ya. pembelajaran, presentasi, dan diskusi. Oke, bagus. Ada lagi? Binda? Ya, silakan. Bagaimana Binda? Kali ini sangat menyenangkan karena semua materi Oke, kita bentuk tangan untuk semuanya. Ini kemudian untuk materi untuk pertemuan yang akan datang, untuk pertemuan yang akan datang silakan ya Anda pelajari ya bab berikutnya tentang pemerintahan ya. Silakan gunakan buku sumber belajar yang mendukung untuk kegiatan belajar kalian. Oke? Untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita berdoa dulu, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Kita duduk, bersih ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.